Selamat datang di pintu astral 7. Dunia lain penuh misteri. Apa kabar Mas Eko? Baik. Episode kali ini kita akan membahas susuk. Nah, kita udah bahas santet. Iya. Kita udah bahas pelet. Sekarang kita bahas susuk. Ini sebenarnya pengertian secara pribadi Mas Eko ya sebenarnya. Jadi susuk itu merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan aura daya pikat terutama ya. Yap. Untuk aura daya pikat terhadap lawan jenis itu bisa menggunakan berbagai macam benda, terutama yang terbuat dari berlian, intan, emas terutama ya. Diisi dengan energi mantra-mantra tertentu dan juga biasanya diisi dengan prewangan atau khotam. Itu jin yang jelas ya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tubuh dengan berbagai macam versi, tujuan, dan dimasukkan ke dalam beberapa tempat di dalam tubuh kita. Terus bedanya sama pelet apa? Pelet kan jelas itu suatu energi yang dipancarkan oleh seseorang yang digunakan untuk menaklukkan baik secara fisik maupun non fisik. Tapi untuk satu individu udah jelas targetnya. Iya, biasanya demikian. Tapi kalau susuk itu sifatnya pemendaran Mas Jupe. Orang yang memasang susuk itu pancaran aura daya pikatnya terhadap lawan jenis ataupun juga manusia sama jenis mungkin ya. Zaman sekarang kayak gitu kayaknya deh. Siapapun yang terkena paparan pancaran dari susuk tersebut akan menjadi terpikat. Cirinya salah satunya gini Mas Jupe. Jadi orang yang pasang susuk itu sendiri kan maunya setelah dipasang walaupun tidak cantik, tapi kalau sudah dipasang benda tersebut itu daya pikatnya itu bisa langsung lompat Mas Jupe. Dan bukan cuma cinta kan Mas Eko ya, mungkin iya. Bisnis juga bisa kan? Iya bisa. Untuk aku juga ada teman-teman MC gitu ya. Mereka juga bilang ada yang ngaku pasang. Memang. Biar tutur wicoroni itu lebih bagus. Betul. Makanya saya bilang tergantung variasinya. Tujuannya untuk apa? Tapi intinya ada yang untuk seks, ada juga untuk cinta semata ya. Ada juga untuk ekonomi. Sekarang ini yang paling penting. Tadi kan pakai benda ya. Pasang susuk. Ya kita tahu ada berlian, ada jarum dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ada yang bilang terus itu nanti hilang. Tapi kalau secara kita mikir secara logis kan tetap akan ada benda di situ. Nah, tolong jelaskan Mas Eko. Jadi begini Mas Jupe. Kebetulan kan kalau di padepokannya Mas Eko sendiri kan tidak ada yang namanya prosesi ataupun memberikan jasa pemasangan susuk. Ya. Walaupun di tempatnya Mas Eko, padepokan Mas Eko juga diajari tentang proses pemasangan susuk bagaimana. Namun pelajaran itu dipakai untuk mengetahui sapa wong sing iso masang biasanya bisa mencabut. Nah, kita mempelajari itu untuk mencabut malah. Untuk jadi mengetahui celah mencabutnya bagaimana. Kita harus tahu. Di sini kalau di mat kita kan hanya mau untuk mencabut karena kalau cabut itu amal ya. Biasanya untuk memasang susuk Mas Jupe itu berbagai macam versi Mas Jupe. Jadi umpamanya kalau di tempat-tempat tertentu ada yang mempunyai syarat-syarat secara secara standar tuh ada Mas Jupe. Seperti hanya pisang emas, gitu. Juga biasanya rata-rata menggunakan bunga setaman. Ya, ada yang menggunakan kelapa hijau. Nah, itu bendanya contohnya yang lebih umum dan populer. Susuk emas. Kalau susuk emas kan rata-rata kan dipakai untuk orang-orang yang yang kelasnya kelas menengah lah. Ya. Kalau kelasnya high kan biasanya menggunakan berlian. Ini pemasangannya biasanya dilakukan pada dihitung harinya dulu Mas Jupe. Dihitung dino. Artinya orang tersebut mencapai titik keberuntungan hari apa. Biasanya nanti datang dulu memesan, pemesanan. Walaupun si pemasang akan mengatakan oke, akan kita pasang pada hari ini. Biasanya akan dikasih jeda waktu Mas Jupe. Gunanya adalah untuk mengisi benda tersebut dengan mantra-mantra tertentu dan dengan energi-energi tertentu yang kita tidak tahu ya. Nah, soalnya banyak yang menggunakan perewangan. Nah, setelah itu
klien akan datang lagi ke tempat semula dan mulai pemasangan. Betul. Teknisnya sangat mudah sekali kok Mas Jupe. Dan cepat. Hitungannya cuma nggak ada 1 menit. Gitu dong. Iya. Contohnya dimasukkan di sini tuh dengan hitungan cuma hanya sekejap aja. Ditekan net. Iya, ditekan aja. Namun ada, ini sebuah keunikan Mas Jupe. Ada yang dipasang di kening ya. Kalau orang yang seneng yoga namanya asana. Iya. Kadang-kadang ada yang pindah sampai ke lengan, pindah ke punggung. Pindah dalam artian dia jalan sendiri. Iya. Kenapa seperti itu? Itu uniknya. Kalau saya jelaskan di sini 1 jam nggak selesai. Berarti dia menjadi sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita. Betul, karena aliran darah kan. Oke. Itu besarannya itu sangat kecil sekali Mas Jupe. Serambut itu loh. Seperti itu aja pasang susuk atau ada hal lain yang perlu kita paham juga? Jadi begini Mas Jupe, pada suatu ketika Mas Eko lagi makan bersama dengan teman. Lalu saya pas nengok begini, dia pas nengok orangnya. Itu wajahnya gitu berkilat. Klap. Saya bilang, gila ada orang kaya di sini. Saya bilang gitu. Mana itu meja sebelah? Kenapa? Susuknya pakai berlian. Saya bilang gitu. Oh, berarti kalau untuk orang yang peka bisa lihat gitu Mas Eko ya? Ya. Kayak maaf ya kalau mamanya ada beling kaca kena matahari, kelap gitu Mas Jupe. Kilaunya gitu kan. Kayak gitu. Lalu untuk orang yang seperti Mas Eko nih bisa melihat susuk itu, keberadaan susuk itu, apakah juga secara otomatis langsung tidak bisa atau nggak mempan susuknya ke Mas Eko? Nggak bisa. Mas Eko udah tahu. Nggak bisa. Oke. Orang mengatakan badar. Bahasanya itu badar. Badar itu artinya luntur kita sudah tahu. Mas Eko. Tapi untuk yang nggak tahu dia bekerja. Betul. Kalau emas warnanya kuning, kelap warnanya kuning. Kayak matahari itu Mas Jupe. Kelap gitu loh. Tapi kalau yang pakai berlian itu yang paling jos, tapi ya mahalnya selangit. Oke. Kita rangkum ya nih ya untuk benda-benda yang bisa menjadi objek susuk, pengantar energi mungkin ya. Yang dimasukkan ke tubuh kita apa aja? Tadi udah ada emas tabur tadi. Iya. Terus ada berlian. Berlian, intan lah. Pisang emas tadi maksudnya apa? Kalau itu kan alat pembantu. Oh, ada alat namanya. Betul. Banana gold. Iya. Berarti bukan pisang emas beneran dimasukkan. Terus ada juga susuk pakai baja. Untuk kekuatan. Seksual. Untuk power, enggak. Strength. Strength. Untuk tenaga, untuk kayak prajurit, atlet-atlet gitu banyak kali ya. Betul. Kayak main sepak bola, voli dan sebagainya. Siapa lagi? Yang berasal dari benda hidup ada nggak? Misalkan rambut? Enggak. Apa? Sambar lilin. Bentuknya kayak wangwung kecil itu loh Mas Jupe. Itu sekarang pun. Iya betul. Lampu. Sekarang kita punah. Hewannya punah. Karena kebanyakan dipakai buat dimasuk ke susuk. Bukan karena mungkin alam juga sudah sulit ya untuk memproduksi hewan itu tersebut ya. Berarti bendanya pun bisa apa saja. Betul. Oke. Terus sambar lilin itu sulit. Bendanya sulit Mas Jupe. Itu lebih jos lagi itu. Berarti tergantung tujuannya apa akan mempengaruhi bendanya apa. Betul. Khasiatnya seperti apa. Betul. Juga bendanya ini objeknya mempengaruhi. Kalau penari kan apa? Penari apa tuh? Bokongnya dipasang. Pasangnya apa aja bisa? Iya, bokong pasang, terus lengan. Bagian-bagian yang sering digerakkan. Iya, itu kan ada suatu tempat yang memang itu budaya ya, kultur. Artinya setiap orang yang bekerja di dunia seperti itu banyak yang pasang seperti itu Mas Jupe. Dan menganggap itu suatu kultur budaya di daerah-daerah tertentu loh ya. Saya bicaranya tidak menunjuk suatu daerah, hampir rata-rata seperti itu. Dari kekeragaman budaya tadi Mas Eko, banyak juga cerita yang menyebutkan kalau bayi lahir sudah dimasuki susuk. Beberapa. Iya. Dan itu berarti kan secara tidak sadar orang itu ketika sudah besar mungkin saja dia nggak tahu kalau ada susuk di dalam tubuhnya. Iya. Mas Eko pernah nangani kasus seperti itu? Belum pernah. Tapi kalau di pandangan kita kebetulan kayak Mas Eko pribadi ya memang ya kita salah bertahun-tahun puluhan tahun kita itu hanya nyopotin yang sudah orang yang sulit Mas Ube. Sudah kesulitan ya. Sempat pernah yang sampai susah banget nggak Mas? Ada. Mereka minta waktu jeda Mas Ube. Walaupun orang itu nggak bisa ngomong tinggal balung dan kulit ya. Minta jeda waktu. Ngomong gitu.
isiannya itu Ada yang hilang 40 hari. Kebetulan kemarin juga ada yang 100 hari Mas Jupe. Bener-bener itu 100 hari ditunggu. Tunggu, yang di dalam itu hanya energi atau sosok? Itu Mas Jupe. Macam-macam. Kalau untuk nyopot bendanya mudah. Tapi khodamannya nggak mau keluar. Sudah terlalu mendarah daging ya. Oke. Jadi gini, umpamanya Mas Jupe pasang. Pasang susuk emas. Itu sudah dimantrani dan dikasih kuasa, ya kuasa perewangan lah gitulah Mas Jupe ya. Itu kalau sudah kita posisinya sudah mau sakaratul maut, terus sulit meninggal, susuknya bisa diambil Mas Jupe, emasnya bisa diambil. Namun yang sulit adalah perewangannya Mas Jupe. Perewangan itu artinya kuasa bantu, yaitu dari dunia lain, bangsa jin biasanya. Buktikan aja Mas Jupe, orang yang biasa saja setelah pasang susuk dia berubah, sifatnya berubah. Lalu apalagi dampak dari pemasangan susuk? Secara signifikan langsung berubah dampak. Secara kejiwaan, secara psikologis, orang tersebut seperti mendapatkan energi yang sangat tinggi percaya dirinya. Entah itu konsep secara kejiwaan bahwa wah aku mempunyai sesuatu yang lain, bisa saja ya orang jadi pede. Kayak orang biasa lalu diajari ilmu bela diri. Orang itu kan pede. Tadi tengah malam gak berani jalan sendiri jadi berani jalan sendiri. Lalu dampak yang lain, apakah benar orang yang pasang susuk itu mereka jadi nggak bisa makan sate, nggak bisa makan pisang? Ya. Oh gitu. Salah satu syarat. Tapi kan setiap setiap seniman pemasang susuk itu akan memberikan masukan, memberikan syarat gitu. Syarat tertentu kepada Pantangan. yang ya semacam kayak waler, pantangan tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Makan sate harus dirontokin dulu di piring. Nggak boleh. Betul. Ada juga yang tidak boleh makan pisang emas. Ada yang tidak boleh berjalan di bawah kayu bambu yang melintang. Wah, itu susah dong gitu. Ya gimana lagi Mas Jupe? Dan macam-macam. Sekali ya dilanggar, rontok. rosok kodam-kodam ya. Itu Mas Jupe masalahnya Mas Jupe. Sampai detik ini masih meneliti. Rontok bendanya. Khodamannya sering banyak tidak yang rontok. Oke. Semacam kayak rumahnya hilang tapi penghuninya masih. Karena udah nyaman di dalam tubuh manusia. Berarti lama-kelamaan malah sosok itu yang mengendalikan tubuh orang yang disusuk itu. Itu Mas Jupe Intinya masalahnya di situ. demikian. Makanya susuk itu banyak yang mengatakan dilarang. Banyak orang yang datang konsultasi di Padepokan gini Mas Jupe, Mas Eko, saya itu pasang susuk dan saya sudah nyopotin dengan cara saya itu melanggar pantangan, apakah sudah copot? Belum. Bendanya iya, isinya nggak mau. Udah, kalau udah nikmat, enak, iya kan? Apa mau terus pergi disuruh diusir begitu saja? Kamu kemarin masukin enak sekali, sekarang aku diusir begitu saja. Dan itu yang membuat tarik ulur Itu Mas Jupe. harus negosiasi ini itu. Ya itulah negonya yang repot. Dan bahkan katanya kalau udah maaf sakratul maut itu sakit. Ya itulah. Banyak ahli-ahli agama tertentu dan banyakkan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia spiritual akan mengatakan pendapatnya sama dengan Mas Eko. Mereka dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menyopot seperti itu. Sakit. Sorry nih, kalau orang sebenarnya udah fisiknya udah nggak kuat nih ya, udah mati nih. Ya. Tapi karena ada susuk jadi ke delay. Betul. Benar Mas gitu. Jupe. Itu berarti selama masa delay itu badan itu sebenarnya menahan sakit. Betul. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain kadang Betul. gitu. Oh. Jadi orang yang masang seperti itu seperti disiksa Mas Jupe. Jadi susuk itu sendiri bisa dicopot oleh orang yang kastanya lebih tinggi. Makanya Mas Jupe pemasang susuk ya. Mas Jupe
kekuatannya, voltasenya umpamanya 110. Listrik jadul. Listrik zaman kolonial Belanda itu. Tapi murah itu. Terus yang tiangnya pakai kayu itu. ya benar. Nah, Mas Eko sudah 220. Ya udah, bisa. Kalah ya. Lalu berarti Mas Eko melepas susuk itu tidak hanya melepas objek ya, tapi juga harus ada waktu untuk bisa nanti melepas makhluknya, kodam ya sebutnya itu. Iya, betul. Itu prosesnya lama nggak? Kebetulan gini Mas Jupe, saya mengkelaskan 2 kelas. Kita hanya mengikhtiari ataupun membantu yang kalau putra-putra kepenak ya. Putra. Laki-laki maksudnya. Tapi kalau yang putri atau perempuan itu yang sulit. Susahnya kenapa? Kita kan nggak mau terlibat dengan, ya mau nyopot tapi hanya tempat-tempat tertentu. Nah sekarang kalau maunya tempatnya ada di tempat-tempat yang vital-vital bagaimana? Nah kita kan menggunakan teorinya menggunakan kita bimbingan. Jadi silakan Anda rontokan sendiri, mandiri di rumah. Teknisnya begini. Biasanya rontok Mas Upe. Namun untuk khodamannya, untuk isian yang sifatnya perewangannya akan kita selesaikan di step berikutnya. Karena tidak mudah itu yang tidak mudah yang itu Mas Upe, justru yang khodaman perewangannya itu Mas Upe. Sangat tidak mudah sekali. Kalau orang mengatakan oh gampang, ya silakan Anda ngomong gampang. Sekarang mau tanya Mas Upe, yang namanya virus, maaf ya, seperti Raja Singa, Corona gitu, itu kalau orang sudah terkena Raja Singa itu akan sembuh nggak? Nggak tahu saya. Tidak. Nggak akan sembuh. Ya, sembuhnya sangat sulit sekali. Dia itu akan bangkit kembali saat orang itu dalam keadaan kondisi tubuhnya drop, itu bangkit. Karena dia sudah menyatu dengan tubuh Mas Upe. Menyatu itu, kealiran darah itu menyatu, ibaratnya demikian energinya. Makanya kayak susuk apalagi, saya pernah bingung saya tuh mau ngomongnya ya. Waktu ada orang datang minta dicopot Mas Upe. Setelah itu kita cek ternyata dia memasang 21 titik. Wah ini tempatnya mesti aneh-aneh ini. Tapi sukses. Ya kita prosesnya bukan masalah suksesnya Mas Upe, prosesnya saking lamanya. Satu persatu Mas Upe. Satu pun aja lama, ini 21. Iya. Rata-rata kan cuma di sini doang, murah meriah ya toh. Cari yang murah meriah, taruh sini tok udah. Kalau mamanya Mas Upe cuma dipasang di sini doang, di sini doang, di dagu doang, ya kalah sama yang 7. Berarti gini deh contohnya, misalkan aku ini contoh aja ya, jangan ada yang tersinggung, maaf sebelumnya maaf. Contoh, maaf. Saya bekerja sebagai penyiar dan juga MC, ya. Mas Eko, contohnya Mas Eko juga MC. Aku pasang susuk nih 2, sini sama sini misalkan. Jadi aku MC lebih percaya diri. Terus Mas Eko tahu MC lawanku nih tahu, nggak mau kalah pasang 10 gitu. Yes. Jadi saingan, terus aku turun. Iya. Namun kan 10 kan gak cuma di atas kan standar ya, maunya 5, di bawah tambah 2, tambah 3, tambah 4 itu. Kalau make sampai bawah selesai itu yang make. Selesainya dalam artian gimana Mas? Tidak bisa dicopot. Orang yang itu akan tunduk. Berarti dia menjadi apartemen kodam-kodam. Iya, orang itu akan tunduk Mas Upe. Orang yang seneng sama dia akan tunduk. Kamu minta apa saja tak turuti. Oh maksudnya itu. Iya, jadi gigit Mas Upe. Ibaratnya gigit. Ya sudah nggak bisa apa-apa. Berarti itu udah pelet banget loh kayak. Nah itu Mas Upe, itu pengabaran. Tapi kalau kamu masuk ke dalam kandang kami, kan saya nggak nyerang kamu. Ya. Kamu datang masuk ke kandang saya. Kalau saya kandangnya saya kunci, ya itu hak saya. Sekarang kita ke efek samping berkesudahan atau efek samping panjangnya. Itu orang yang mau nyopot itu umurnya 50 tahun dicopot bisa turun drop seperti 60 tahun. Kayak kelihatan tua. Orang operasi plastik. Misalkan nih hidungnya silikon. Hidungnya jadi kayak gini, meler. Terus dilepas tuh. Kan kadang kulitnya gitu. Oke. Mirip. Paham. Berarti kayak gitu ya? Mirip kayak gitu. Betul. ya. Terus pancarannya jadi pucat, kusam,
langsung ngedrop, kelihatan banget Mas. Betul. Jauh berbeda. Tadinya angka 6 ya. Tadi bilang dari awal, angka 6 setelah pasang naik jadi 9. Copot bisa jadi 4 atau 3. Malah jadi turun dari yang tadinya 6. Iya. Ibaratnya pasang susuk itu seperti kita menggunakan apa namanya doping Mas Ubay. Baik, lalu apa lagi nampaknya selain itu Mas Eko? Selain jadi kita malah jadi lebih jelek. Gampang sakit-sakitan. Ringkih ya. Bingung, resah, gelisah, ringkih, merasa kita jadi kehilangan power hidup. Rasa percaya dirinya jauh drop. Oke, itu saja atau ada lagi Mas Eko tentang susuk yang perlu kita ketahui? Yang jelas kalau kita sebagai manusia ingin meningkatkan aura daya pikat dan daya ikat, carilah dengan cara-cara yang mendekati kuasa terang. Kuasa terang artinya apa? Kita punya agama, kita doa, ya toh. Puasa. Berpuasa itu malah bagus Mas Ubay. Saya lihat setiap agama memberikan teknik, ada puasa, ada doa-doa khusus untuk bisa meningkatkan aura daya pikat sama daya ikat. Ya, ada doa-doa tertentu yang bisa meningkatkan gelombang elektromagnetik kita, gelombang cinta kita itu menjadi tinggi, menjadi bagus dengan cara-cara yang tidak keluar dari aturan agama. Oke. Sudah begitu saja. Oke, ya, itu untuk dulu hari deh. ini yang jelas kita mengucapkan terima kasih untuk kamu semua yang sudah subscribe dan juga komen dan like video-video kita. Support kalian sangat membantu kita buat mengembangkan channel ini ya. Pintu Astral 7, tok dunia lain penuh dengan misteri. Bye bye.